Maknyus. Durian bawor maknyus. Kayak mateng banget ya. Yummy. Tante Lisa. Iya, dia orang Sudan. Mantap. Segar. Yummy. Subhanallah. Terus diginiin. Yang lagi makan dong. Coba ini, yuk, ya, tuh. Wes, nih. Maknyus. Durian bawor maknyus. Nah ini, ya. Oh, beda kayak waktu itu bawa pulang. Durian Bhinneka Bawor. Durian Bhinneka Bawor ini awal-awal ya. Ini kita ini orang penasaran, Pak. Jadi kita ingin menciptakan biar petani penghasilannya lebih tinggi, lebih bagus. Nah itu makanya kita ingin merekayasa, menggabungkan dari beberapa jenis durian itu dari 30 kualitas. Ada montong, sitokong, sunan, petruk, termasuk lain-lainnya itu, tapi kita ambilkan dari satu persatu jenis durian. Nah, setelah itu barulah kita tahu setelah berbuah, Pak. Nah, akhirnya buahnya iya, ini kan batangnya, ini induknya, ini memang dari 30 jenis ini sengaja ingin tahu biar kayak apa ini kalau jenis durian kok macam-macam. Kalau kita satukan Seperti apa? Nah, kita kan penasaran akan seperti apa gitu kan. Nah, setelah berbuah barulah kita tahu. Setelah ini ya inilah duriannya ini. Jadi warnanya oranye, terus dagingnya tebal, legit, terus menimbulkan rasa pahit kalau yang oranye ini. Kalau terlalu matang, ya betul, kalau terlalu matang. Nah, setelah ini barulah kita dipanggil ke Istana Negara, ini dapat penghargaan tahun 2004 langsung dari Bapak Presiden SBY pada waktu itu. Bapak SBY nggak kemari, Pak? Enggak, jadi kita ke sana ya. Ya, duriannya yang ke sana. Itu penghargaannya pun ada. Nah, pada waktu itu petani sini pun pada waktu kita belum mendapatkan buah itu juga nggak mau untuk memasarkan, menanam karena belum tahu bukti kan gitu. Setelah terbukti barulah beramai-ramai menanam durian ini. Jadi asal mulanya dari sini, Pak ya? Ya betul, ini kan asal mulia memang dengan sengaja ingin meningkatkan penghasilan petani yang jelas. Makanya durian ini pun setiap tahunnya naik. Tahun kemarin memang 35.000, untuk tahun sekarang 45.000. Nah, ini duriannya seperti ini. Nah, setelah itu makanya kita ini maunya kalau bisa itu petani kita itu biar punya penghasilan lebih tinggi. Makanya kita nggak pernah
durian ini harganya menurun, malah meningkat. Karena kita biar petani kita ini penghasilannya berlipat-lipat. Tapi kalau secara fisik dilihat dari luar itu bisa dikenali nggak bahwa Bisa durian dikenalin, Pak. bawor dengan Kalau ciri-ciri khas? durian bawor itu ciri-cirinya ini begini, Pak. Ini kita tutup bentar ya. Iya. Nah, kalau bawor ini pantatnya ini masuk, Pak, ke dalam. Oh, masuk ke dalam ya? Nah, terus durinya nggak begitu tajam. Tajam, agak besar-besar gini. Makanya kalau kita ngelihat sini ini lain daripada yang lain, Pak, sininya, Pak. jadi- Jadi seolah-olah kayak kalau malah ini masuk kayak puser. Pada pusat malah masuk ya? Nah, tapi kalau yang kuning itu dia akan monyong ke depan, Pak. Ke depan. Dan dia kalau bawor ini bisa didiriin biasanya duriannya. gitu ya. Nah, kayak gini. Karena pantatnya ini masuk ke dalam. Kalau durian-durian biasa pada umumnya ini apa ya, runcing ya? Satu durinya runcing, terus biasanya sininya agak lancip, Pak. Iya, jadi nonjol. Ya, kalau ini kan mangslep ke dalam. Ciri lain ada? Ciri lainnya saya kira hanya dari duri sama ini aja udah cukup. Oh, cukup ini untuk buah ya. Tapi Untuk kalau buah. dari pohonnya ciri Nah, khasnya kalau itu seperti apa? dari pohon ini bias durian bawor ini daunnya. daunnya itu kecil, Pak. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil. Terus yang penting ini sebenarnya kita jangan sampai salah kalau mau pilih bibit yang sudah tahu memang benar-benar ada terbukti ada pohonnya, terus ada buahnya. Itu jadi kita nggak bakalan nyasar lagi kalau memang itu sudah benar-benar punya buktinya, punya induknya. Nah, terus bisa dilihat dari buahnya. Ya kita bibit kan macam-macam, tapi kita ini kalau bawor ini memang ada buahnya terbukti. Kita bisa lihatkan itu contoh-contohnya itu. Nah, durian ini bisa mencapai tahun kemarin 14 kilo, Pak. Tapi kalau tahun sekarang memang baru ketahuan 10 kilo. 10 kilo maksudnya 10 kilo satu biji. Satu biji ya? Nah, itu kemarin kebetulan dibawa sama kalau nggak salah utusan dari gudang garam Kediri. Itu diambil 10 biji kemarin. Itu yang menurut apa sepanjang sejarah perdurian itu ya dianggap paling besar ya. Kalau sampai sekarang udah termasuk yang terbesar, Pak. Ya. Ya nggak tahu kalau kemudian hari ada, tapi Artinya terberat loh. Maksudnya tadi dengan berat satu buah 10 kilo Ya. dianggap itu ya udah terbesar, ya. terbesar. Antara Nah, termasuk durian-durian ini yang- termasuk durian raksasa sebenarnya paling besar. Karena belum ada yang sampai segitu kecuali bawor. Makanya ini dinamain Bhinneka Bawor. Ini karena bermacam-macam kualitas menjadi satu. Jadi cara orang Jawa itu serba-serba dikebor. Maka namanya Bhinneka Bawor. Makanya kalau kita ditanya durian ini memang durian bawor. Bukan montong, Pak. Bukan montong ya. Bukan. Kalau kita tanya bawor. Tapi dikenal yang itu montong-montong gitu kan. Nah, itu makanya Salah itu yang kaprah. itu nggak benar. Yang benar memang bawor. Malah justru harus Kalau montong wujudnya aja beda, Pak. Kalau montong itu kan kuning. Adanya di Thailand. Nah itu kalau yang di pinggir jalan-jalan itu apakah bawor atau montong itu Nah, bagaimana? ya itu kan namanya pedagang, kita nggak boleh ini itu kan ya kalau kita ini ya kalau dia memasarkan apa pasaran dia, jadi kita nggak mau ikut campur urusan dia ya. ya takutnya kita dikira menjatuhkan atau apa, kita ya terserah yang mau beli aja. Kalau kita beli bibit sebenarnya itu terutama dari pohon. Kalau bisa carilah pohon yang sudah tua, satu udah cepat tua, yang jelas. Biarpun bagus kalau pohon muda itu buahnya juga lama. Jadi ambil ranting yang sudah berbuah dan tua lah katakanlah ya. Makanya ngakulasi ini ada perhitungannya, Pak. Kalau bisa ngakulasi itu harus dari pohon yang sudah berbuah. Terbukti berbuah Nah. dan berkali-kali berbuah Ya, ya. kalau saat ini memang tidak ada keluhan dari pihak petani maupun ini, nggak ada yang merasa dirugikan, emang semua terbukti. Jadi kita belum pernah mendapatkan laporan bahwa duriannya berbeda atau apa itu. Saya membaca di brosur itu waktu menanam itu Ya. tidak langsung
dikasih pupuk. Nah, ini kita memang jelasin ada lagi. alasan itu. Jadi ini sebenarnya kita anjurkan untuk bikin lubang. Satu untuk sekalian mengambil jarak. Jadi dia biar jaraknya diatur sekalian. Dan penggalian lubang ini sebenarnya hanya untuk penggemburan, Pak. Jadi kita ini takutnya tanah ini nggak pernah kena cangkul, kena ini otomatis kan keras. Untuk pertumbuhan akan lambat. Tapi kalau ini udah gembur, itu otomatis cara untuk larinya akar ini lebih cepat. Jadi pertumbuhannya lebih bagus, lebih cepat. Nah, cara penanaman pun nggak boleh terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, itu tanaman itu sulit untuk subur. Makanya kita anjurkan untuk setengah karungnya saja yang masuk ke ini. Jadi ningkring ya. Nah, satu untuk mengantisipasi itu kan tanah masih gembur. Lama-lama dia akan turun semula. Tapi kalau sudah terlalu dalam dia akan terkubur lagi kan gitu. Terus untuk yang jelas satu biar airnya lebih cepat lari. Ya. Nah, Soalnya kalau terlalu banyak konsumsi air dan menggenang di situ juga akan mati ya. Nah, terus penyiraman juga nggak boleh setiap hari. Soalnya begini Pak, kalau lubang ini terlalu dalam, terus kita siram terlalu penuh, takutnya airnya resapannya kurang. Jadi nantinya dia akan kayak terendam. Jadi kalau durian memang akarnya nggak seperti akar nangka yang kemana-mana ya. Nah, dia kan akar atas. Kalau durian itu akarnya ke bawah. Makanya ya kalau nanam durian itu sebenarnya perawatan yang dia itu dari 5 tahun Pak. Oh iya. Dari kecil sampai 5 tahun. Kalau sudah berbuah nggak begitu banyak perawatan, hanya pemupukan. Penyakitnya ini sebenarnya itu kebanyakan itu pada waktu tunas baru Pak. Kalau tunas baru itu biasanya itu banyak yang kayak kapas terbang itu. Nah, itu perlu disemprot Pak. Yang putih-putih itu ya Pak ya? Ya, itu suka di daun-daun itu? Ya, itu biasanya pada waktu daun muda dia. Tapi kalau daun tua enggak. Daun muda itu ya itu yang kayak kapas terbang aja itu biasanya itu. Nah, kalau kepengen nanam lebih bagus itu sering digandasil daun paling enggak. Gandasil D. Semprot pakai gandasil D, kalau enggak, kalau ada kapas-kapas itu disemprot pakai obat hama. Nah, tapi itu kan kalau penyemprot itu tuh melihat keadaan pohon 4 hari. 4 hari lagi ya. Jadi ini kan begini, ini ciri-ciri mau matang. Kalau ini durian kalau ini mau matang, ini lepas sendiri. Itu biasanya 2 hari lagi baru kita buka. Nah kalau nggak ada ininya ini kayak gini. Ini kan baru putus. Kalau ini udah Ini kan baru tertanda matang, matang Pak. tapi kan Cuman belum lembek. Belum ada ya. 2 hari. 2 hari lah. Duren montok, duren Bawor, bineka bawor. Bineka bawor. Nah, kalau bineka bawor ini harganya 1 kilonya 45.000. Jadi udah dengan kulit maksudnya ya? Ya, dengan kulit, dengan tangkainya segala ini 45.000. bonus tangke lah. Nah, kalau yang segini ini kisaran ini 6 kilo. 6 kilo berarti kali Nah, kali 45. Enggak, kamu tenang. 300 lebih, hampir 350. Kali ini lagi berada di kebun duren Bapak Sarno, penjual dan pengusaha duren bawor. Duren asli buatan anak bangsa dari Banyumas. Buahnya besar dan rasanya tadi pas sudah coba mantap, maknyus banget, mengalahkan buah duren montong yang katanya asal dari Thailand. Pokoknya duren bawor Indonesia.